Halo sahabatku, kembali lagi di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik dan penuh semangat. Siapkan hati dan emosi kalian, karena kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah pengkhianatan yang sangat menguji kesabaran. Kisah tentang Aurelia, seorang istri yang dihina mentah-mentah di dalam jet pribadinya sendiri oleh suami dan wanita simpanannya. Bahkan mertuanya pun ikut tersenyum sinis melihat penderitaannya. Mereka berkata, "Kamu tak pantas berada di pulau pribadi kami." Tapi mereka tidak tahu, 2 jam setelah mendarat di pulau itu, pengumuman dari seorang hakim akan membalikan semua keadaan dan membuat mereka menyesal seumur hidup. Siapakah pemilik pulau yang sebenarnya? Sebelum kita masuk ke dalam bab pertama yang mendebarkan, jangan lupa untuk tunjukkan dukungan kalian. Like video ini. Subscribe channel Cerita Momo, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting, yuk ramaikan kolom komentar. Komen di bawah dengan format, nama kalian, asal kota, dan kata, hadir. Ayo, kita mulai. Inilah bab 1, penerbangan menuju pengkhianatan dari cerita, kamu tak pantas berada di pulau pribadi kami. Jet pribadi tipe Gulfstream G700 melaju membelah angkasa dengan mulus, membawa 3 penumpang dalam kemewahan yang sunyi namun tegang. Di salah satu sofa kulit berwarna krem yang empuk, duduklah Aurelia, seorang wanita dengan ketenangan yang tampak dingin, matanya yang tajam menatap kosong pada pemandangan awan di luar jendela. Di sampingnya, duduk Vino, suaminya, seorang pria yang selalu membawa aura kesombongan dan kekuasaan, yang kali ini tampak gelisah sekaligus gembira. Dan di seberang mereka, Bu Ratna, ibu mertua Aurelia, mengawasi menantunya dengan pandangan sinis yang tak pernah hilang. Selama ini, bagi Bu Ratna, Aurelia hanyalah menantu donatur yang sayangnya tidak berasal dari kalangan ningrat yang setara dengan keluarga mereka, sebuah kesalahan yang harus selalu dibayar Aurelia dengan perlakuan dingin. Perjalanan ini, pikir Bu Ratna, akan menjadi puncak dari penderitaan Aurelia. Aurelia tahu ada yang tidak beres sejak awal. Vino bersikeras membawanya dalam perjalanan mendadak ke sebuah pulau pribadi yang diklaim sebagai aset terbaru keluarga. Namun, gelagat Vino yang terlalu bersemangat dan bisik-bisiknya yang misterius dengan Bu Ratna, membuat naluri bisnis Aurelia menjerit waspada. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Aurelia sudah tahu. Ia tahu lebih dari yang mereka duga. Jet ini, kursi kulit ini, bahkan sebagian besar saham perusahaan yang membuat Vino bisa mengklaim jet ini sebagai miliknya, semuanya berasal dari dirinya. Dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun melalui perusahaan investasi properti rahasia yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun dalam keluarga ini. Ia menikah dengan Vino bukan karena cinta buta, melainkan karena ambisinya untuk menguji seberapa jauh ketulusan seorang pria dan seberapa dalam keserakahan sebuah keluarga yang mengutamakan status. Jawaban yang ia dapatkan sungguh mengecewakan, dan hari ini, pengkhianatan itu akan mencapai puncaknya. Vino berusaha memulai percakapan ringan, mencoba menutupi kegugupannya dengan senyum lebar yang terlihat palsu di mata Aurelia. Ia berbicara tentang bagaimana pulau itu akan menjadi lambang kekuasaan mereka, bagaimana mereka akan merayakannya. Bu Ratna sesekali menimpali dengan kalimat bernada meremehkan tentang bagaimana wanita dengan latar belakang biasa, seperti Aurelia harusnya bersyukur bisa menjadi bagian dari kemewahan ini, seolah-olah Aurelia adalah seorang pemulung yang diizinkan menumpang di istana. Aurelia hanya menjawab seperlunya, menghemat energinya untuk drama yang ia yakini akan segera meledak. Ia sudah mempersiapkan mentalnya, bukan untuk menjadi korban, melainkan untuk menjadi penonton di panggung sandiwara terakhir ini, sebelum ia mengambil peran utamanya sebagai sang sutradara yang akan menutup tirai. Ketika penerbangan sudah berlangsung hampir 1 jam, tirai pembatas antara kabin utama dan area servis di belakang tiba-tiba terbuka. Seorang pramugari dengan wajah pucat tampak ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang ia takuti di belakangnya. Detik berikutnya, muncullah sosok wanita dengan gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, berjalan dengan langkah percaya diri yang angkuh menuju tempat mereka duduk. Itu adalah Clara, seorang model yang belakangan ini sering muncul di media sosial Vino, selalu dengan dalih, kolega bisnis, atau mitra kerja. Namun, tatapan mata yang ia berikan pada Aurelia saat itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Clara tidak membuang waktu untuk basa-basi. Begitu kakinya mencapai sofa,
Ia langsung menerjang ke arah Vino, memeluknya erat-erat di depan mata Aurelia. Pelukan itu bukan pelukan malu-malu, melainkan pelukan penuh kepemilikan, seolah Clara sedang menandai wilayahnya di hadapan seekor singa betina yang ia anggap sudah tua dan tidak bertaji. Vino, alih-alih melepaskan diri, justru membalas pelukan itu dengan senyum kecil yang menjijikan, seolah bangga dengan keberanian wanita simpanannya. Semua ini terjadi begitu cepat, begitu lancang, sehingga hampir mustahil untuk dipercaya bahwa mereka berani melakukannya di dalam jet pribadi, di depan istri sah, dan di bawah pengawasan Bu Ratna. Clara melepaskan pelukan dari Vino, tatapannya beralih sepenuhnya ke Aurelia. Ada api kemenangan yang menyala di mata Clara, seolah ia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Clara melangkah sedikit lebih dekat ke Aurelia, membungkuk sedikit, dan mengucapkan kalimat menusuk itu dengan nada manja dan meremehkan yang terdengar seperti jeritan kepuasan batin, "Kamu tak pantas berada di pulau pribadi kami." Kata, "kami," itu, diucapkan dengan penekanan yang kuat, seolah merobek sisa-sisa pernikahan Aurelia dan Vino. Aurelia merasakan sensasi panas di dalam dadanya, bukan karena sakit hati atau cemburu, melainkan karena kemarahan yang membakar melihat arogansi dan kebodohan mereka. Ia adalah seorang wanita yang berhasil membangun kerajaan tanpa campur tangan siapapun, dan kini ia dihina oleh dua orang serakah, Vino dan Clara, di bawah tatapan restu orang ketiga, Bu Ratna. Aurelia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak bereaksi seperti yang diharapkan oleh Clara dan Vino. Sebaliknya, ia menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa, memasang ekspresi datar yang sangat sulit dibaca, dan hanya mengangguk pelan, seolah menyetujui pernyataan Clara. Reaksi ini justru membuat Clara sedikit bingung. Ia mengharapkan tangisan, amukan, atau setidaknya rengekan. Aurelia yang tenang adalah Aurelia yang berbahaya. Bu Ratna, yang sedari tadi dia menyaksikan adegan itu, kini angkat bicara. Senyum sinisnya mengembang di wajahnya yang keriput, senyum yang selama ini selalu menjadi mimpi buruk Aurelia. "Aurelia," katanya dengan nada mencibir, "kau harus mengerti posisimu. Keluarga kami punya standar. Dan kau sudah berusaha keras, tapi sepertinya kau memang hanya ditakdirkan untuk menjadi penumpang. Selamat tinggal. Nikmati perjalanan terakhirmu." Bu Ratna seolah menyambut Clara sebagai pemenang sejati, sementara Aurelia sudah dianggap sebagai sampah yang akan segera dibuang. Aurelia hanya menatap Bu Ratna, lalu beralih ke Vino yang kini duduk santai di samping Clara, seolah mereka adalah pasangan sah yang sedang berlibur. Di dalam hati Aurelia, sebuah keputusan besar yang sudah lama tertunda kini dikukuhkan. Rasa hormat yang tersisa, harapan tipis akan adanya kebaikan dalam diri Vino, semuanya sirna seperti debu. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membuang waktu dan perasaannya. "Tentu," jawab Aurelia dengan suara yang begitu tenang hingga hampir menyerupai bisikan, "aku akan menikmati perjalanan ini, Tante Ratna. Aku akan menikmati setiap detiknya." Ia menekankan kata, "Tante," dengan sopan, sebuah sikap hormat yang justru terdengar lebih dingin daripada makian. Clara, yang merasa Aurelia tidak menunjukkan perlawanan, menjadi semakin percaya diri. Ia mulai berbicara tentang rencana masa depan mereka di pulau itu, tentang bagaimana ia akan mengubah interior villa, bagaimana ia akan mengadakan pesta-pesta mewah di pantai pribadi, semuanya seolah-olah Aurelia tidak ada di sana. Vino sesekali menimpali, memuji selera Clara, dan sesekali melirik Aurelia dengan pandangan iba yang palsu, seolah ingin berkata, "Lihat, ini adalah takdirmu." Sementara ketiganya sibuk merayakan kemenangan mereka yang belum terjadi, pikiran Aurelia bergerak cepat, menyusun setiap detail rencana yang sudah ia siapkan. Ia teringat akan panggilan telepon terakhirnya dengan Pak Danu, pengacara kepercayaannya sekaligus tangan kanannya dalam urusan properti. Semua dokumen sudah disiapkan, Nyonya A. Hakim sudah berada di posisi. Begitu Anda mendarat, tidak ada yang bisa mereka lakukan, janji Pak Danu. Keyakinan itu menguatkan Aurelia. Aurelia kemudian mengeluarkan ponselnya, seolah-olah sedang memeriksa email, namun sebenarnya ia sedang mengirim pesan rahasia terakhir kepada Risa, sahabat terbaiknya yang juga merupakan manajer operasional utama dari perusahaannya yang lain. Pesannya singkat, babak pertama dimulai. Pastikan semua, aset bergerak, sudah ditandai. Jangan sampai ada yang luput. Ia melihat jam di ponselnya. 2 jam lagi.
Hanya 2 jam penerbangan lagi sampai mereka mendarat di pulau itu. 2 jam untuk menikmati sandiwara pengkhianatan ini, sebelum ia menjatuhkan palu kebenaran yang akan menghancurkan kesombongan Vino, Clara, dan Bu Ratna. Aurelia menarik napas dalam-dalam, senyum tipis, namun mematikan, terukir di bibirnya. Kau tak pantas berada di pulau pribadi kami? Batinnya mencibir. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan diusir dari pulau pribadi milikku. Ia menutup matanya, membiarkan kebisingan ocehan Bu Ratna dan Clara menjadi latar belakang yang samar. Ia memikirkan bagaimana ia bekerja keras membangun semuanya dari nol, membeli properti atas nama perusahaan cangkang hanya untuk menghindari mata serakah Vino dan keluarganya. Ia ingat bagaimana ia membeli pulau itu 2 tahun lalu, merenovasi dan menjadikannya sebuah investasi properti yang sangat menguntungkan. Vino dan Bu Ratna bahkan tidak tahu bahwa pulau yang mereka klaim sebagai aset keluarga, itu telah sah dibeli dan dilunasi oleh perusahaan rahasia Aurelia, hanya beberapa bulan yang lalu, tepat sebelum pengumuman mendadak Vino tentang pulau baru keluarga. Aurelia membuka matanya kembali. Ia menatap Bu Ratna, yang saat ini sedang memegang tangan Vino dengan tatapan bangga. Tatapan itu penuh kemenangan. Seolah berkata, aku berhasil menyingkirkanmu. Aurelia, di sisi lain, hanya melihat Bu Ratna sebagai seorang wanita tua yang sedang memegang bom waktu yang akan segera meledak di tangannya. Ia tidak merasa dendam membabi buta. Ia hanya merasa perlu untuk menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi orang-orang yang meremehkan kejujuran dan ketulusan. Semua orang di jet ini, kecuali dirinya, akan segera menyadari bahwa mereka telah salah memilih lawan dan salah menilai siapa yang sebenarnya memiliki kekuasaan. Sisa waktu 2 jam penerbangan itu terasa panjang dan penuh dengan antisipasi. 2 jam di dalam jet pribadi itu terasa seperti 1 abad bagi Aurelia. Namun bukan karena siksaan yang ia terima, melainkan karena kebosanan menyaksikan sandiwara murahan di depannya. Clara dan Vino terus berbisik, diselingi tawa kecil yang dibuat-buat, membahas rencana, masa depan, mereka. Sesekali Clara menyentuh lengan Vino, seolah memastikan kehadirannya di samping pria itu. Di sofa seberang, Bu Ratna tak henti-hentinya menatap Aurelia dengan tatapan penuh kemenangan, sesekali melempar komentar pedas yang ia anggap cerdas. Kau tahu, Aurelia, sindir Bu Ratna dengan suara yang dibuat manis, pulau ini adalah aset keluarga yang sangat berharga. Hanya orang-orang dengan visi yang bisa mengelolanya. Untungnya, Vino punya Clara sekarang. Dia punya Taste yang lebih cocok dengan standar kita. Aurelia membalas tatapan itu dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Tentu, Tante. Semoga saja selera baru itu bisa bertahan lama. Karena Taste yang mahal biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Balasan Aurelia yang tajam namun sopan itu sejenak membuat Bu Ratna terdiam. Lidahnya keluh karena tak menyangka Aurelia akan membalas dengan sindiran balik. Vino hanya tertawa canggung, mencoba meredakan suasana yang tegang. Ia tahu istrinya, meskipun tampak lembut, memiliki kecerdasan yang tidak bisa diremehkan. Suasana menjadi sedikit mereda ketika Vino memutuskan untuk angkat bicara tentang tujuan sebenarnya perjalanan ini, meskipun dengan nada yang sangat berhati-hati. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna gelap dari tas kerjanya. Aurelia, dengar. Ini penting. Sesampainya di pulau, kita akan bertemu beberapa orang penting. Mereka di sana untuk urusan legalitas. Legalitas apa, Vino? Tanya Aurelia. Kali ini suaranya terdengar serius, seolah-olah ia sama sekali tidak tahu tentang rencana itu. Ia ingin mendengar kebohongan apalagi yang akan keluar dari mulut suaminya. Vino berdeham. Legalitas transfer aset. Pulau ini memang aset keluarga, tapi secara administrasi, ada beberapa dokumen lama yang perlu diperbarui dan disahkan di sana. Ini hanya formalitas saja, sayang. Hanya formalitas. Ia sengaja menggunakan kata sayang, untuk memberikan ilusi bahwa ia masih memperlakukan Aurelia dengan baik. Aku ingin kau ikut menandatangani beberapa berkas untuk menunjukkan soliditas pernikahan kita. Bukankah kita adalah suami istri yang solid? Di sampingnya, Clara tampak sedikit cemas. Ia tidak suka Vino masih meminta Aurelia untuk menandatangani apapun. Namun, Bu Ratna langsung menimpali dengan senyum licik. Tentu saja, soliditas. Kamu hanya perlu tanda tangan, Aurelia.
Tunjukkan bahwa kau mendukung keputusan Vino. Itu tugas istri yang baik. Bu Ratna menekankan kata tugas seolah Aurelia adalah seorang pegawai rendahan yang wajib menurut. Aurelia menatap map kulit di tangan Vino. Ia tahu isinya bukanlah sekadar pembaruan dokumen lama. Ia menduga keras dokumen itu berisi penyerahan hak atau pembubaran saham yang dimiliki Aurelia secara tidak langsung dalam properti-properti Vino. Mereka mungkin mencoba menjebaknya untuk melepaskan hak waris atau hak komunal atas aset yang diklaim Vino. Di mata mereka, Aurelia adalah wanita naif yang hanya peduli pada status dan akan melakukan apa saja demi mempertahankan gelar Nyonya Vino, termasuk mengorbankan haknya di atas kertas. Mereka yakin Aurelia akan dengan senang hati menandatanganinya demi menjaga citra pernikahan. Harapan palsu. Itulah yang mereka jual padanya. Harapan bahwa jika ia menuruti, pernikahan ini akan selamat. Aurelia mengalihkan pandangannya dari map itu, lalu ke Bu Ratna, dan terakhir ke Vino. Tanda tangan, ya? Tentu, Vino. Aku akan membaca setiap detailnya sebelum menandatangani apapun. Kau tahu aku sangat teliti dalam hal legalitas, bukan? Apalagi ini menyangkut aset keluarga. Ekspresi wajah Vino dan Bu Ratna berubah tegang. Mereka tidak menyangka Aurelia akan menuntut untuk membaca detailnya. Selama ini, Aurelia selalu percaya penuh pada Vino dalam urusan bisnis dan keuangan keluarga, sebuah kepercayaan yang sengaja ia berikan agar mereka lengah. Clara berbisik pelan ke telinga Vino, bukankah kau bilang dia tidak pernah memeriksa dokumen? Vino dengan cepat berusaha menenangkan Aurelia. Tentu saja, sayang, kau bisa membacanya nanti. Tapi, ini hanya formalitas dari pengacara keluarga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu, tidak masalah untuk menunggu sampai aku selesai membacanya, kan? Balas Aurelia dengan tenang, memantapkan keputusannya. Saat percakapan tegang itu terjadi, Aurelia diam-diam menyentuh jam tangan mewahnya, sebuah jam tangan pintar yang dimodifikasi khusus. Itu bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan alat komunikasi rahasia. Ia berpura-pura mengatur waktu, tetapi sebenarnya ia sedang mengirimkan sinyal prapendaratan kepada Pak Danu di bawah. Sinyal itu berisi kode konfirmasi bahwa target telah tiba, tim A, hakim dan pengacara, harus bersiap, dan tim B, operasional penarikan aset, harus mengamankan semua titik masuk dan keluar. Aurelia tahu bahwa Pak Danu, pengacara andalannya, sedang menunggu di suatu tempat di dekat pulau itu. Danu adalah kunci dari pengungkapan besar ini. Dia bukan hanya pengacara. Dia adalah perencana strategis yang membantunya menutupi kepemilikan aset Aurelia selama bertahun-tahun dari Vino dan Bu Ratna. Selama berbulan-bulan, setiap aset yang dibeli Vino dengan uang yang ia duga adalah pinjaman atau hadiah dari investor misterius, ternyata sudah diletakkan di bawah struktur perusahaan cangkang milik Aurelia. Bahkan klaim Vino atas pulau ini, yang katanya baru dibeli atas nama perusahaan keluarga, hanyalah klaim palsu. Pulau itu sudah sah menjadi milik Aurelia, yang dibeli melalui nama samaran Nyonya Ajau sebelum Vino sempat berpikir untuk membelinya. Aurelia mencuri pandang keluar jendela. Garis pantai yang menawan mulai terlihat, dikelilingi oleh air biru kristal yang memukau. Pulau itu memang indah, sebuah mahakarya alam yang ia akuisisi bukan untuk bermewah-mewah, melainkan untuk menegaskan bahwa kekayaan sejati tidak bisa diukur dari klaim sepihak. Ia memikirkan Risa, sahabatnya, yang kini pasti sudah berada di posisi siaga di pusat operasional mereka. Risa adalah support system sekaligus eksekutor rahasia yang memastikan semua dokumen finansial dan legalitas siap untuk diluncurkan ke hadapan publik dan pengadilan. Risa memastikan bahwa begitu Aurelia memberikan sinyal akhir, Vino dan Bu Ratna tidak akan bisa melarikan diri atau menyembunyikan aset apapun. Tiba-tiba, Vino meraih tangan Aurelia. "Ayolah, sayang," katanya dengan nada memelas yang sangat jarang ia tunjukkan, "jangan membuat hal ini menjadi sulit. Ini adalah hari besar kita. Hari perayaan. Ini adalah permulaan dari kehidupan yang lebih baik, di mana kita menjadi penguasa sejati." Aurelia menatap matanya yang kosong. Vino tidak melihatnya sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai alat penjaminan. "Tentu, Vino," jawabnya, menarik tangannya perlahan. "Aku sangat menantikan permulaan ini. Aku yakin ini akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi kita semua."
Saat jet mulai menurunkan ketinggian, guncangan lembut terasa. Lampu, kenakan sabuk pengaman, menyala, dan pramugari yang tampak sangat tidak nyaman kembali ke kabin untuk memastikan mereka semua sudah siap mendarat. Bu Ratna dan Clara saling pandang dengan senyum puas, seolah kemenangan sudah di depan mata. Mereka sudah membayangkan pemandangan di pulau itu. Pesta koktail, para sosialita yang iri, dan kemewahan yang tak terbatas. Mereka melihat pulau itu sebagai tahta mereka yang baru. Aurelia memejamkan mata sesaat. Ia membayangkan Bu Ratna dan Clara yang akan menangis histeris, Vino yang akan memohon ampun, dan dirinya yang berdiri tegak sebagai pemilik sah. Ia tidak melakukannya karena dendam, tetapi untuk kebebasan. Kebebasan dari cengkraman keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatan yang selama ini menyelimuti hidupnya. Detak jantungnya berpacu, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Pulau harapan palsu ini sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kejatuhan mereka dan kebangkitannya yang sesungguhnya. Ia menoleh ke arah Vino, senyumnya kini benar-benar tulus, namun mengandung makna yang jauh lebih dalam. Kau pikir kau membawaku ke neraka? Kau salah, Vino. Aku sedang membawamu ke pengadilan. Pendaratan jet terasa mulus. Begitu jet berhenti sepenuhnya, pintu dibuka oleh seorang staf dengan seragam putih bersih. Aroma laut asin dan udara tropis langsung menyeruak masuk. Pulau itu, dengan pasir putihnya yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi, tampak sangat memikat. Vino dan Clara segera berdiri, dengan Bu Ratna mengikuti di belakang, bersemangat untuk menjadi yang pertama menginjakan kaki di surga baru mereka. Ayo, Aurelia. Cepatlah. Jangan buang waktu, seru Bu Ratna dengan tidak sabar. Aurelia, dengan keanggunan seorang ratu, mengambil waktu sejenak untuk merapikan blazernya. Ia melangkah keluar terakhir, menyambut cahaya matahari. Begitu kakinya menyentuh tanah, pemandangan di depannya membuat Vino, Clara, dan Bu Ratna terdiam kaku. Di sana, di atas pasir putih, berdirilah sekelompok orang, bukan penyambut atau pelayan, melainkan pria-pria berjas rapi, wajah mereka tanpa ekspresi, diapit oleh Pak Danu dan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kebesaran. Pria berjubah itu adalah hakim. Harapan palsu di wajah mereka seketika runtuh. Babak 2 telah berakhir. Pengkhianatan akan segera menuai konsekuensinya. Langkah kaki Vino yang penuh percaya diri, Clara yang gemulai, dan Bu Ratna yang angkuh seketika terhenti, seolah mereka baru saja menabrak dinding tak kasat mata. Begitu mendarat di pulau yang mereka klaim sebagai milik mereka, pemandangan yang menyambut mereka bukanlah barisan pelayan dengan handuk dingin atau sekelompok manajer resor, melainkan sebuah formasi yang dingin dan formal. Di tengah hamparan pasir putih yang seharusnya menjadi panggung kemenangan mereka, berdiri 7 sosok berjas gelap yang tampak seperti pengacara atau pengawal, dan yang paling mencolok, 2 pria berdiri di depan formasi itu. Pak Danu dan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kebesaran seorang hakim. Wajah Vino berubah pucat, kebahagiaan yang tadi terpancar di matanya lenyap digantikan kebingungan. Clara dan Bu Ratna saling pandang, mencoba membaca situasi. Hakim? Mengapa ada hakim di pulau pribadi ini? Bukankah seharusnya hakim hanya datang ke pengadilan? Vino, ada apa ini? Tanya Bu Ratna, suaranya terdengar panik dan tidak yakin. Ia berusaha menenangkan diri dengan berbisik kepada anaknya. Mungkin ini kejutan? Kejutan untuk meresmikan kepemilikan? Mungkin ini ritual mewah para miliarder, memanggil hakim untuk pembacaan akta. Keraguan di matanya menunjukkan bahwa ia sendiri tidak yakin dengan penjelasan yang ia buat. Vino, yang selalu menganggap dirinya seorang yang paling cerdas, mencoba mengendalikan situasi. Tenang, Ma. Tenang. Ini pasti salah satu rencana Tuan Haris, pengacara keluarga. Mungkin ini formalitas, Ma. Jangan panik. Ia melangkah maju, memasang senyum resmi yang biasa ia gunakan saat bernegosiasi bisnis. Sementara itu, Aurelia, yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka, diam-diam mengamati reaksi ketiganya. Ia menikmati setiap detik dari kekacauan emosi yang terjadi di wajah mereka. Ia melihat kepanikan Bu Ratna, rasa ingin tahu yang cemas dari Clara, dan kebingungan yang bercampur ketakutan di mata Vino. Ini adalah babak yang paling ia tunggu. Kedatangan tak terduga yang sesungguhnya bukanlah Clara di jet, melainkan hakim di pantai. Vino berjalan menghampiri Pak Danu,
yang ia kenal sebagai pengacara yang sangat terkenal dan disegani, meskipun ia tidak pernah berurusan langsung dengannya. "Pak Danu," sapa Vino, mengulurkan tangan. "Selamat datang. Kami tidak menyangka sambutannya akan seformal ini. Apakah Tuan Haris sudah memberitahu Anda tentang rencana upacara kecil kami?" Pak Danu tidak membalas uluran tangan Vino. Ekspresi wajahnya sedingin es. "Tuan Vino, saya tidak di sini atas undangan Tuan Haris. Saya di sini sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan klien saya." "Klien Anda?" Vino mengerutkan kening. "Saya tidak mengerti. Siapa klien Anda? Bukankah ini urusan internal perusahaan keluarga kami?" Saat itulah Aurelia berjalan maju, melewati Vino, Clara, dan Bu Ratna yang kebingungan. Ia berdiri di sebelah Pak Danu, wajahnya kini tidak lagi datar, melainkan memancarkan aura otoritas yang tidak pernah dilihat Vino sebelumnya. "Kliennya adalah saya, Vino," kata Aurelia dengan nada yang sangat jelas dan tegas. Vino, Bu Ratna, dan Clara tercekat. Bu Ratna tertawa kering, berusaha menutupi rasa malunya. "Omong kosong apa ini, Aurelia? Kau bercanda? Dia pengacara kelas atas. Kau bahkan tidak mampu menyewa jasa pengacara untuk mendesain taman." Aurelia mengabaikan mertuanya. Ia menatap lurus ke mata Vino. "Pak Danu adalah pengacara yang mengurus semua aset properti atas nama perusahaan cangkang saya, Vino. Dan salah satu asetnya adalah pulau ini." Pengakuan itu seperti ledakan di tengah keheningan. Vino menggeleng, panik mulai menguasai dirinya. "Tidak mungkin. Kau tidak punya perusahaan. Kau tidak punya uang sebanyak itu. Uangmu, semua itu dari warisan kecil kakekmu, itu saja." "Warisan kecil itu, Vino," sahut Aurelia dengan senyum pahit, "adalah modal awal untuk perusahaan investasi properti yang saat ini bernilai lebih dari seluruh aset keluargamu. Kau terlalu sibuk meremehkanku hingga kau lupa mencari tahu siapa aku sebenarnya." Sementara Vino sedang berjuang mencerna kenyataan yang menusuk itu, Bu Ratna berjalan mendekat, wajahnya memerah karena amarah dan rasa terhina. "Aurelia, jangan mengada-ada. Kau pasti menjebak kami. Pulau ini, jet yang kita tumpangi, semua ini milik kami. Kami akan panggil polisi." "Jet yang kalian tumpangi juga sudah dibeli atas nama perusahaan saya, Tante," potong Aurelia dengan nada tenang. "Begitu mendarat, kendali jet itu sudah beralih ke tangan kru baru yang disiapkan Pak Danu. Kalian tidak punya apa-apa lagi di sini." Tiba-tiba, mata Bu Ratna terfokus pada pria berjubah di samping Pak Danu. "Tunggu. Hakim? Kenapa ada hakim di sini? Kalian tidak punya wewenang. Ini bukan pengadilan," teriaknya. Hakim melangkah maju, memecah ketegangan dengan suaranya yang berwibawa. "Saya hadir di sini bukan untuk menggelar persidangan, Nyonya. Saya hadir sebagai saksi dan penegak hukum atas permohonan pengamanan aset dan gugatan cerai yang diajukan oleh Nyonya Aurelia." Kata gugatan cerai itu menghantam Vino seperti palu godam. Dia ambruk sedikit, seolah kekuatannya tiba-tiba hilang. Clara, yang tadinya hanya menonton dengan cemas, kini menjerit tertahan. "Gugatan cerai? Kau tidak bisa melakukan itu padaku, Aurelia. Aku suamimu. Kita akan menyelesaikan ini secara kekeluargaan," pinta Vino, suaranya bergetar. Aurelia menatapnya tanpa ampun. "Keluarga? Kapan kau menganggapku sebagai keluarga, Vino? Saat kau memeluk wanita simpananmu di depanku? Saat ibumu tersenyum sinis melihatku direndahkan? Tidak ada keluarga di antara kita. Hanya ada transaksi bisnis yang buruk yang harus diakhiri." Pak Danu menyerahkan beberapa dokumen tebal kepada hakim. Hakim menerima dan mengangguk, lalu menoleh ke arah Vino, Bu Ratna, dan Clara, yang sekarang tampak seperti tawanan yang menunggu vonis. "Baiklah. Berdasarkan bukti yang diserahkan oleh kuasa hukum Nyonya Aurelia, dan untuk meredakan sengketa yang terjadi di tempat kejadian." Hakim berhenti sejenak, menatap ketiga orang di depannya dengan pandangan serius. "Saya akan membacakan keputusan pengamanan aset sementara. Sebelum itu, perlu saya umumkan, berdasarkan akta kepemilikan yang sah dan sudah terdaftar sejak 6 bulan lalu." Vino, Bu Ratna, dan Clara menahan napas.
Ini adalah detik-detik yang paling menentukan. Bu Ratna masih berharap ini semua hanya mimpi buruk. Hakim melanjutkan dengan suara lantang yang memecah keheningan pulau itu. Saya mengumumkan bahwa pulau yang menjadi lokasi kita berdiri saat ini, termasuk semua infrastruktur dan bangunan di dalamnya, telah sah dimiliki oleh PT Cakra Investama Property, yang direpresentasikan penuh oleh direktur utamanya, Nyonya A, atau yang juga dikenal sebagai Aurelia. Suara Tu terdengar ketika Bu Ratna tidak mampu lagi menahan berat badannya dan jatuh terduduk di pasir. Clara menjerit histeris, menunjuk Aurelia dengan jari gemetar. Vino hanya berdiri mematung, pandangannya kosong. Tidak mungkin. Ini tipuan. Aku yang membeli pulau ini, teriak Vino, akhirnya berhasil menemukan suaranya. Anda membeli kepemilikan saham, Tuan Vino, sela Pak Danu, mengeluarkan setumpuk dokumen tipis. Sangat disayangkan, saham yang Anda beli adalah saham minoritas dari perusahaan cangkang yang didirikan Nyonya Aurelia. Anda membeli dari dana yang juga berasal dari Nyonya Aurelia. Dengan kata lain, Anda membeli properti yang sudah menjadi miliknya, menggunakan uangnya sendiri, hanya untuk klaim palsu. Vino ambruk di lututnya, semua kesombongannya lenyap. Wajahnya yang tadinya marah kini dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Ia adalah seorang direktur perusahaan, tetapi telah ditipu habis-habisan oleh istrinya sendiri, seorang wanita yang selama ini ia anggap naif dan bodoh. Clara berlari ke arah Vino, namun Bu Ratna lebih dulu menarik tangan Vino. Vino, bangun. Kita harus pergi dari sini. Kita harus memanggil pengacara kita, Haris. Dia pasti bisa membatalkan ini. Hakim mengangkat tangan, menghentikan kekacauan itu. Keputusan pengamanan aset sementara, semua pergerakan di pulau ini berada di bawah kendali Nyonya Aurelia. Dan untuk Tuan Vino, Nyonya Ratna, dan Nyonya Clara, sesuai dengan permohonan klien saya, Anda diberi waktu maksimal 30 menit untuk mengambil barang pribadi secukupnya dari jet yang sudah diamankan. Setelah itu, Anda harus meninggalkan pulau ini. Clara, yang menyadari kemewahan yang ia dambakan kini hancur, menoleh ke arah Aurelia dengan tatapan penuh kebencian. Kau wanita kejam. Kau perencana jahat. Kau menghancurkan hidup kami. Aurelia membalas tatapan itu dengan tatapan yang lebih dingin. Aku hanya menegakkan keadilan atas pengkhianatan yang kalian pertontonkan di depanku. Aku tidak menghancurkan hidup kalian. Kalian yang menghancurkan kepercayaan dan pernikahanku. Sekarang, kalian harus membayar harganya. Vino menatap Aurelia. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Dia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Kekayaan, status, dan bahkan kebebasannya. Semuanya kini berada di tangan wanita yang ia hina di dalam jet. Kedatangan hakim bukanlah kejutan yang menyenangkan, melainkan vonis yang mematikan. Udara tropis yang seharusnya menenangkan kini terasa mencekik. Vino masih berlutut di atas pasir, terkejut oleh kata, gugatan cerai, dan pengumuman kepemilikan. Bu Ratna, yang tadinya terjatuh, kini berdiri dengan bantuan Clara. Wajah Bu Ratna memerah karena kombinasi amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Ini adalah kehinaan terbesar dalam hidupnya. Dihina oleh menantu yang selalu ia anggap rendah, di depan seorang hakim dan para pengacara, di pulau yang diklaim sebagai mahkota keluarga mereka. Aurelia berdiri tegak, membiarkan keheningan itu meresap. Ia tidak perlu berbicara. Keberadaan hakim dan Pak Danu di sisinya sudah menjadi pernyataan yang paling kuat. Ia melihat jam tangannya. 30 menit. Waktu yang diberikan hakim untuk mereka mengemas barang pribadi sangatlah singkat, sebuah penekanan yang kejam atas hilangnya kekuasaan mereka. Clara, yang paling cepat pulih dari keterkejutan, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya seorang pria kaya, tetapi juga seluruh masa depan mewah yang ia impikan. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah menyerang balik, meskipun itu hanya serangan verbal yang sia-sia. Ia melepaskan tangan Bu Ratna dan berjalan cepat menuju Aurelia, matanya berkilat penuh kebencian. Kau pikir kau sudah menang, Aurelia? Desis Clara, berusaha menjaga suaranya tetap rendah agar tidak terdengar seperti teriakan histeris. Kau menggunakan uangmu, kau memata-matai suamimu sendiri, kau menjebak kami. Ini namanya manipulasi, bukan kemenangan yang terhormat. Aurelia membalas tatapan Clara dengan dingin. Memata-matai?
Aku hanya memastikan bahwa investasiku tidak jatuh ke tangan yang salah. Kau menyebutnya manipulasi, aku menyebutnya pertahanan aset. Dan mengenai kehormatan, kau yang memilih untuk tidur dengan suami orang, mempertontonkan arogansimu di jet pribadi. Di mana kehormatanmu, Clara? Clara terdiam sejenak, wajahnya mengeras. Ia melirik Vino yang masih belum sepenuhnya bangkit, lalu ia kembali fokus pada Aurelia. Ia tahu bahwa cara satu-satunya untuk menyakiti Aurelia adalah dengan menyentuh ego Vino. Vino tidak mencintaimu, teriak Clara, sengaja mengencangkan suaranya kali ini. Dia memilihku. Dia bilang kau dingin, membosankan, dan hanya tahu soal buku-buku tebal. Kau hanyalah sebuah aset. Aurelia, kau adalah proyek yang dia beli dengan harapan bisa memberinya status. Tapi kau gagal total. Setidaknya aku memberinya kebahagiaan. Aurelia tersenyum tipis. Senyum yang sama yang membuat Clara bingung di jet tadi. Kebahagiaan? Kau pikir cinta bisa dibeli dengan klaim atas pulau yang bahkan bukan milikmu. Clara? Baguslah, jika Vino sudah menemukan kebahagiaan. Karena sebentar lagi, ia akan menyadari bahwa harga kebahagiaan yang kau tawarkan jauh lebih mahal daripada yang ia duga. Aurelia menoleh ke arah Pak Danu. Pak Danu, tolong jelaskan kembali kepada mereka konsekuensi dari pengumuman ini. Pak Danu mengangguk dan melangkah maju. Sesuai dengan putusan hakim yang baru saja disampaikan, Nyonya Aurelia saat ini memegang kendali penuh atas pulau ini. Selain itu, seiring dengan pengajuan gugatan cerai, kami juga telah mengajukan tuntutan terkait pencucian uang dan penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan Tuan Vino. Perlu kalian ketahui, dana yang kalian gunakan untuk liburan mewah dan pembelian aset pribadi lainnya, selama 1 tahun terakhir berasal dari akun yang berada di bawah pengawasan perusahaan Nyonya Aurelia. Pernyataan itu membuat Vino akhirnya bangkit. Tuntutan? Pencucian uang? Aku tidak melakukan itu. Bantahnya, matanya melebar karena ketakutan yang nyata. Ancaman pidana jauh lebih menakutkan daripada kehilangan properti. Semua transaksi Anda, Tuan Vino, termasuk pembelian mobil sport, jam tangan mewah, dan bahkan dana operasional harian, tercatat menggunakan kartu kredit perusahaan yang dananya berasal dari modal Nyonya Aurelia. Jelas Pak Danu dengan tenang. Karena Nyonya Aurelia belum secara resmi mencabut hak penggunaan Anda selama proses pernikahan, semua itu dianggap sebagai penyalahgunaan, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi dan wanita simpanan Anda. Tuan Vino, Anda akan menghadapi penyelidikan keuangan yang mendalam. Kami memiliki semua bukti transfernya. Bu Ratna ambruk lagi, kali ini dalam keheningan yang menyakitkan. Mobil sport? Mobil yang kubawa? Itu juga, lirihnya, suaranya hampir tidak terdengar. Kami telah memasang penanda hukum atas semua aset bergerak dan tidak bergerak yang terbukti dibeli menggunakan dana tersebut, Nyonya Ratna. Ini termasuk, dan tidak terbatas pada, mobil, perhiasan, dan bahkan beberapa barang mewah di rumah utama Anda, jawab Pak Danu dengan nada dingin. Clara, melihat nasib Vino dan Bu Ratna, mulai menyadari kengerian situasi ini. Ia tidak hanya kehilangan suami kaya, tetapi ia bisa terseret ke dalam masalah hukum, karena menerima hadiah-hadiah mahal yang ternyata berasal dari uang yang bermasalah. Ia beralih dari mode penyerang menjadi mode korban. Tapi aku tidak tahu. Aku hanya menerima hadiah. Aku tidak tahu itu uang bermasalah, teriak Clara. Aurelia menatap Clara, kali ini dengan pandangan iba yang sangat tipis. Ketidaktahuan bukanlah pembelaan di mata hukum, Clara. Tapi jangan khawatir. Jika kau bersedia bekerja sama dan mengembalikan semua hadiah yang Vino berikan, Pak Danu mungkin bisa membantumu terhindar dari masalah yang lebih besar. Di tengah kekacauan itu, Vino tiba-tiba melakukan gerakan putus asa. Ia berjalan cepat mendekati Aurelia, mencoba meraih tangannya, namun Aurelia mundur selangkah. Aurelia, dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak tahu kau memiliki semua ini. Aku bersumpah akan berubah. Aku akan meninggalkan Clara. Kita bisa membatalkan semua ini. Kita bisa menjadi suami istri yang sebenarnya. Kumohon, Aurelia, jangan ambil segalanya dariku. Jangan. Suaranya pecah, ia memohon seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Air mata membasahi wajahnya yang tadinya sombong. Detik-detik itu terasa seperti pemberhentian waktu bagi Aurelia.
Inilah pria yang pernah ia cintai, kini berlutut di depannya, bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan kehilangan kekayaan. "Vino," kata Aurelia, suaranya lembut namun penuh ketegasan. "Terlambat. Pengumuman sudah dibuat. Hakim sudah menjadi saksi. Kau sudah menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Aku memberimu kesempatan bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa kau layak mendapatkan kepercayaanku, namun kau memilih untuk membawaku ke sini, ke pulauku sendiri, untuk mempermalukanku di depan wanita simpananmu dan ibumu. Aku tidak bisa membatalkan proses hukum yang sudah berjalan. Kau akan membayar atas setiap kebohongan, dan aku akan mendapatkan kembali kebebasanku." Aurelia menoleh ke arah hakim. "Yang mulia, saya ingin penarikan aset segera dieksekusi, termasuk rumah utama mereka di kota. Dan saya tidak ingin mereka memiliki akses ke jet pribadi lagi. Mereka harus meninggalkan pulau ini dengan transportasi paling sederhana." Hakim mengangguk. "Permintaan diterima. Petugas, silakan antarkan mereka ke jet untuk mengambil barang pribadi, dan setelah itu, siapkan perahu sederhana untuk keberangkatan mereka." Clara menjerit lagi, memprotes. Bu Ratna meratap, menuduh Aurelia kejam. Vino hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan para petugas berjas gelap membawanya pergi. Mereka berjalan menuju jet dengan langkah gontai, dikawal seperti penjahat. Mereka yang tadinya datang sebagai penguasa, kini pergi sebagai pesakitan, hanya boleh membawa satu tas kecil pribadi, meninggalkan semua kemewahan yang mereka banggakan. Aurelia menyaksikan mereka berjalan menjauh, bayangan mereka perlahan memudar di bawah terik matahari pulau itu. Ia tidak merasa bahagia atau puas, melainkan merasakan sebuah kelegaan yang mendalam. Pintu babak ini telah tertutup. Pengumuman telah disampaikan. Detik-detik penantian itu telah berakhir, digantikan oleh awal dari kebebasannya. Ia telah memenangkan pertempuran, bukan dengan amarah, tetapi dengan strategi dan kesabaran. Waktu 30 menit yang diberikan oleh hakim berlalu seperti kilat bagi Vino, Bu Ratna, dan Clara. Mereka kembali dari jet pribadi dengan wajah basah oleh air mata dan keringat, membawa tas jinjing kecil yang diizinkan, yang terasa kosong dibandingkan dengan isi koper-koper mewah yang biasanya mereka bawa. Clara yang biasanya tampil sempurna, kini maskaranya luntur, membuat matanya terlihat seperti mata panda yang ketakutan. Bu Ratna merengek tak henti-hentinya, berbisik bahwa ini adalah akhir dari reputasi keluarga. Vino, si direktur yang angkuh, berjalan dengan bahu terkulai, menatap kosong ke arah Aurelia. Di sisi lain, Aurelia telah mengambil posisi di teras sebuah villa mewah yang menghadap langsung ke pantai, diapit oleh Pak Danu dan beberapa pengawal. Ia menyesap teh herbal dengan santai, seolah sedang menikmati sore yang tenang, bukan menyaksikan kehancuran mantan suami dan mertuanya. Aura kekuasaan yang ia pancarkan kini tak terbantahkan. Saat mereka tiba di tepi pantai, alih-alih jet pribadi yang membawa mereka, yang menunggu hanyalah sebuah perahu kayu tua yang biasa digunakan oleh nelayan lokal untuk mengangkut hasil tangkapan. Perahu itu tidak memiliki atap dan tampak sangat tidak layak untuk ditumpangi oleh 3 orang yang baru beberapa jam lalu duduk di kursi kulit jet mewah. Bu Ratna menjerit nyaring melihat perahu itu. "Apa-apaan ini? Kami tidak akan naik perahu itu. Kami akan naik kapal pesiar. Kami berhak." Pak Danu melangkah maju. "Nyonya Ratna, sesuai perintah pengadilan sementara dan permintaan klien saya, Anda harus meninggalkan pulau ini dengan moda transportasi yang paling sederhana. Jet dan kapal pesiar mewah kini berada di bawah pengamanan aset. Perahu ini adalah pilihan yang tersedia." Clara menatap Aurelia yang duduk di teras. "Kau kejam, Aurelia. Kau benar-benar ingin mempermalukan kami sampai ke tulang," teriak Clara dengan suara serak. Aurelia meletakkan cangkir tehnya, suaranya mencapai mereka dengan kejelasan yang mematikan. "Mempermalukan? Ketika kau memeluk suamiku dan berkata aku tidak pantas berada di sini, kau juga sedang mempermalukan diriku, Clara. Bedanya, aku melakukannya dengan dasar hukum, sementara kau melakukannya dengan dasar keserakahan." Vino, akhirnya, memberanikan diri untuk berbicara. Ia berjalan tertatih ke arah Aurelia, mengabaikan Pak Danu. "Aurelia, tolong, jangan lakukan ini. Aku akan kehilangan segalanya. Anak-anak kita, mereka akan malu." "Anak-anak?" Aurelia bangkit dari kursinya, berjalan menuruni tangga teras,
hingga jaraknya hanya beberapa meter dari Vino. Vino, kau bahkan tidak pernah punya waktu untuk anak-anak kita. Kau sibuk memamerkan wanita lain di hadapan umum, menggunakan uang yang kupinjami untuk membelikan hadiah pada simpananmu. Anak-anak kita akan lebih malu memiliki ayah sepertimu daripada memiliki ibu yang berani menegakkan kebenaran. Aurelia kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku blazernya. Ini, katanya, melempar amplop itu ke pasir, tepat di depan kaki Vino. Itu adalah dana cadangan untuk biaya hidupmu selama 6 bulan ke depan, dan juga surat pengunduran dirimu dari semua posisi di perusahaan. Anggap saja ini sebagai uang tutup mulut. Setelah ini, jangan pernah lagi menyebut namaku atau asetku. Vino mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Ia telah diperlakukan layaknya pengemis oleh istrinya sendiri. Ia menatap isi amplop itu, lalu kembali menatap Aurelia dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan. Kau akan menyesal, Aurelia, ancam Vino. Aku akan melawanmu di pengadilan. Kau tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dengan caramu ini. Aurelia hanya tertawa kecil, tawa yang menusuk hati mereka bertiga. Aku tidak membutuhkanmu untuk bahagia, Vino. Kebahagiaanku adalah kebebasan dari orang-orang sepertimu. Sekarang, pergi. Pulau ini sudah lelah dengan kehadiran kalian. Pengawal segera memaksa Vino, Bu Ratna, dan Clara untuk naik ke perahu reot itu. Bu Ratna terus meronta, berteriak-teriak menuduh Aurelia adalah iblis. Teriakan mereka semakin lama semakin menjauh, berpadu dengan suara mesin perahu tua yang menderu pelan di atas air laut yang luas. Pemandangan ketiganya yang tadinya angkuh, kini duduk berdesakan di perahu kecil tanpa atap, meninggalkan pulau yang seharusnya menjadi lambang kekuasaan mereka, adalah pemandangan yang tak ternilai harganya bagi Aurelia. Mereka diusir, dan Aurelia adalah yang mengusir. Setelah perahu itu menghilang di cakrawala, Aurelia kembali ke teras. Hakim dan Pak Danu menghampirinya. Semua selesai, Nyonya Aurelia. Semua aset bergerak mereka yang berada di daratan sudah diamankan oleh tim kami. Kami telah memasang pengawas di rumah utama. Mereka tidak punya tempat kembali untuk saat ini, lapor Pak Danu. Aurelia mengangguk. Terima kasih, Pak Danu. Kerja bagus. Ia berjalan ke arah pantai, menatap jejak kaki Vino, Bu Ratna, dan Clara yang kini perlahan terhapus oleh ombak. Ia merasa beban bertahun-tahun telah terlepas. Ia telah melepaskan ilusi pernikahan dan melepaskan dirinya dari jerat keserakahan. Aurelia kemudian mengambil ponselnya dan menelepon Risa, sahabat dan support sistemnya yang sudah menunggu kabar ini di kota. Risa, semuanya sudah beres, kata Aurelia. Mereka sudah pergi. Sekarang, saatnya babak kedua. Aku ingin semua media sosial dan berita bisnis mulai malam ini dikirimi rilis pers eksklusif. Kita tidak akan menutupi masalah ini. Aku ingin semua orang tahu mengapa Vino dan keluarganya tiba-tiba menghilang dari peredaran. Aku ingin rilis itu berbunyi, CEO rahasia PT Cakra Investama Properti menggugat cerai suami dan mengambil kembali aset keluarga setelah pengkhianatan terungkap. Di seberang telepon, Risa terdengar antusias. Siap, Aurelia. Aku sudah lama menantikan ini. Dunia akan terkejut. Mereka akan tahu bahwa wanita yang selama ini mereka anggap hanya istri pendiam adalah penguasa sejati. Satu hal lagi, Risa, tambah Aurelia. Hubungi catering terbaik. Aku ingin mengadakan pesta kecil di pulau ini malam ini. Pesta perpisahan untuk masa lalu, dan pesta penyambutan untuk masa depan. Dan pastikan jet pribadi yang baru kuberikan ke perusahaan, sudah siap untuk menjemputmu dan tim besok pagi. Aurelia mengakhiri panggilan. Ia memandang langit biru di atas pulau miliknya. Pulau pribadi yang mereka klaim, kini sepenuhnya di bawah kendalinya. Pengusiran itu bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari pengumuman yang sebenarnya, yang akan mengguncang dunia bisnis dan sosialita kota. Mereka telah meremehkannya, dan kini giliran dunia yang akan menyaksikan betapa besar kesalahan mereka. Perahu kayu itu, yang membawa 3 penumpang yang tadinya angkuh, merapat di pelabuhan kecil yang jauh dari keramaian ibu kota. Vino, Bu Ratna, dan Clara melangkah ke daratan, tampak lusuh dan hancur. Mereka tidak punya sopir pribadi, tidak ada mobil mewah yang menjemput. Vino harus merogoh saku,
mengeluarkan uang tunai dari amplop yang diberikan Aurelia, uang yang terasa seperti penghinaan, hanya untuk menyewa taksi menuju rumah utama mereka. Dalam perjalanan itu, Bu Ratna terus menyalahkan Vino atas kebodohannya dan Clara atas kelancangannya. "Ini semua gara-gara kau, Clara?" Wanita tak tahu diri, teriak Bu Ratna. "Mengapa kau harus memeluknya di depan Aurelia? Sekarang, kita kehilangan segalanya." Clara membalas, air matanya sudah mengering, digantikan oleh kemarahan. "Tentu saja aku memeluknya. Dia bilang dia akan menceraikan wanita membosankan itu." Vino yang bilang Aurelia tidak akan pernah tahu apa-apa. Vino hanya diam, kepalanya pusing. Ia tahu, yang paling bersalah di sini adalah dirinya sendiri. Ia terlalu dibutakan oleh keserakahan dan keyakinan bahwa ia bisa mengendalikan Aurelia, si istri bodoh. Sekarang, ia kehilangan istri, kekuasaan, dan sebentar lagi, reputasi. Begitu mereka tiba di rumah mewah yang selama ini mereka tinggali, mereka disambut bukan oleh kenyamanan, melainkan oleh keheningan yang mencekam. Di pintu gerbang, sudah terpasang pengumuman dari firma hukum Pak Danu tentang pengamanan aset sementara. Seluruh staf rumah tangga telah pergi, hanya menyisakan beberapa orang dari tim keamanan yang dikirim Aurelia. Bu Ratna langsung berlari masuk ruang tamu, memeriksa koleksi vas porselen mahalnya, dan menghela napas lega saat semuanya masih di tempat. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Tiba-tiba, Vino tersentak. Ia menyalakan televisi plasma di ruang keluarga, dan seketika itu juga, rahasia terbesar Aurelia meledak ke hadapan mereka. Layar televisi menayangkan berita utama darurat. Wajah Aurelia terpampang di layar, bukan sebagai istri dari direktur perusahaan ternama, tetapi sebagai CEO rahasia dari PT Cakra Investama Property, sebuah perusahaan investasi real estate yang selama 5 tahun terakhir diam-diam menguasai sebagian besar proyek properti mewah di kota itu, termasuk pulau pribadi yang baru saja mereka kunjungi. Presenter berita, sungguh pengungkapan yang mengejutkan. Wanita yang selama ini dikenal sebagai Nyonya Vino, Aurelia, ternyata adalah otak di balik raksasa properti yang asetnya bernilai triliunan rupiah. Menurut rilis pers dari firma hukumnya, Aurelia hari ini telah menggugat cerai suaminya, Vino, atas dasar perselingkuhan, dan yang lebih mengguncang, ia telah menarik kembali semua aset, termasuk rumah mewah ini, yang selama ini dibeli suaminya menggunakan dana pinjaman dari perusahaannya sendiri. Vino ambruk di sofa. Bu Ratna menjerit. Tidak, tidak mungkin. Perusahaan itu, dia bilang dia hanya punya saham kecil. Itu bohong. Clara, yang berdiri mematung, menatap foto Aurelia di layar. Wanita yang ia hina di jet itu adalah penguasa sejati, pemilik dari segalanya, termasuk pria yang ia rebut. Bu Ratna segera berlari menuju lemari besi pribadinya. Ia mencoba membuka brankas tempat ia menyimpan perhiasan keluarga. Namun, kunci itu tidak berfungsi. Di sebelahnya, ada selembar surat dari Pak Danu. Isinya menginformasikan bahwa perhiasan keluarga, yang merupakan agunan atas salah satu pinjaman yang diatur Aurelia, kini juga berada di bawah pengamanan aset. Bahkan berlian dan perhiasan yang ia beli dengan uang tunai, dianggap sebagai aset yang diperoleh dari keuntungan bisnis Vino yang diselidiki. Kembali ke ruang keluarga, Vino menatap Bu Ratna dan Clara dengan tatapan kosong. Selama ini, kita hidup dari uangnya. Kita menghina pemilik aslinya. Kita menertawakan orang yang memberi kita makan. Vino menyadari, kepalsuan hidupnya jauh lebih dalam daripada sekadar perselingkuhan. Ia adalah direktur perusahaan yang ternyata dikendalikan dan didanai oleh istrinya sendiri, tanpa sepengetahuannya. Seluruh citra kekuasaan dan kekayaan yang ia banggakan di mata Clara dan Bu Ratna, adalah ilusi yang diciptakan dan dibayar oleh Aurelia. Pemberitaan tidak berhenti sampai di situ. Risa, sahabat Aurelia, yang mengatur rilis pers ini, memastikan bahwa setiap detail pengkhianatan terungkap secara terperinci. Media sosial meledak. Tagar tentang CEO rahasia dan karma instan menjadi trending topik. Masyarakat umum terkejut, namun para pebisnis elit justru terkesima dengan kecerdasan Aurelia yang mampu menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun sambil membangun kerajaan properti. Bu Ratna mencoba menelepon teman-teman sosialitanya. Namun, tidak ada yang mengangkat. Ponselnya berdering, tapi yang muncul adalah nomor asing.
Sebuah panggilan dari bank. Pria di telepon, Nyonya Ratna, kami harus membekukan semua kartu kredit dan rekening giro Anda. Ada indikasi penyalahgunaan dana besar-besaran yang terhubung dengan Tuan Vino. Kami harap Anda dapat bekerja sama dalam penyelidikan. Sekarang, barulah Bu Ratna merasakan pukulan telak. Bukan hanya kemewahan dan reputasi yang hilang, tetapi juga akses ke dana harian. Mereka terputus dari dunia. Vino, yang mulai panik, mencoba menelepon pengacara keluarga mereka, Tuan Haris. Setelah beberapa kali mencoba, Tuan Haris akhirnya menjawab dengan nada dingin. Tuan Vino, saya harus mundur sebagai pengacara Anda. Konflik kepentingan. Firma hukum saya tidak dapat melawan PT Cakra Investama Property. Maaf, tapi reputasi firma saya lebih penting. Telepon ditutup, meninggalkan Vino dengan perasaan ditolak dan ditinggalkan. Clara, yang menyadari ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Vino yang kini miskin, mulai panik. Ia bergegas ke kamar tamu, tempat ia menyimpan beberapa tas mahalnya. Ia harus melarikan diri sebelum ia ditarik ke dalam kasus hukum Vino. Namun, saat ia membuka kamar, beberapa petugas dari tim Pak Danu sudah berdiri di sana. Nyonya Clara, sapa salah satu petugas. Kami diberi perintah untuk menyita semua barang yang diduga dibeli oleh Tuan Vino. Kami minta kerja sama Anda. Semua tas, perhiasan, dan barang branded yang Anda bawa dari luar harus kami bawa. Clara menjerit histeris. Ia mencoba merebut tasnya, tapi sia-sia. Ia menyadari, tidak ada jalan keluar. Ia telah kehilangan segalanya. Malam itu, Vino dan Bu Ratna duduk di ruang keluarga yang gelap. Televisi masih menyala, menampilkan wajah Aurelia yang tenang, pemilik rahasia yang kini menjadi berita utama. Rahasia terbesar telah terungkap. Mereka berdua harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka bukan hanya kehilangan kekayaan, tetapi juga martabat. Mereka telah diusir dari pulau yang diklaim, dan kini mereka akan diusir dari rumah yang mereka tempati, semuanya oleh wanita yang mereka anggap tidak pantas. Malam pertama di rumah yang kini terasa seperti penjara, Vino dan Bu Ratna tidak bisa tidur. Mereka duduk di ruang kerja yang pengap, satu-satunya ruangan yang belum disegel oleh tim hukum Pak Danu, dengan ditemani lilin karena listrik di bagian rumah sudah dimatikan untuk penghematan. Koleksi anggur, lukisan, dan bahkan perabotan mewah kini ditutupi kain putih, menunggu untuk ditarik. Mereka benar-benar terisolasi. Ponsel mereka terus berdering, bukan dari teman, melainkan dari wartawan dan kreditur. Kita tidak bisa begini, Vino, seru Bu Ratna, suaranya parau karena menangis. Kita harus mencari celah. Tidak mungkin Aurelia bisa mengambil semua harta kita semudah ini. Dia pasti punya niat jahat yang tersembunyi. Vino, yang kini tampak lebih kurus dalam semalam, memegang amplop berisi uang tunai dari Aurelia. Uang itu terasa berat dan memalukan di tangannya. Pak Haris sudah meninggalkan kita, MA. Tidak ada pengacara yang mau melawan Aurelia. Reputasi PT Cakra Investama terlalu besar. Harus ada jalannya. Bu Ratna bangkit dengan energi baru yang didorong oleh keputusasaan. Ingat, kita adalah keluarga. Kita punya koneksi lama. Cari dokumen lama, Vino. Bukti bahwa pulau itu atau rumah ini dibeli jauh sebelum Aurelia punya uang. Cari surat wasiat almarhum ayahmu. Pasti ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa niat jahat Aurelia ini adalah perampasan. Niat jahat mereka yang sesungguhnya adalah mencari celah untuk merebut kembali harta yang ternyata bukan milik mereka. Vino akhirnya bangkit dan mulai mengobrak-abrik tumpukan dokumen lama di ruang kerja, mencari dokumen warisan yang bisa melepaskan aset utama dari jeratan hukum pernikahan dan perusahaan Aurelia. Mereka menemukan salinan surat wasiat ayah Vino. Surat itu menyatakan bahwa aset utama keluarga, termasuk rumah ini dan sejumlah saham perusahaan lama, tidak boleh dijual atau diagunkan kecuali atas persetujuan Bu Ratna dan satu-satunya pewaris langsung, Vino. Mereka merasa ada harapan. Lihat, Vino. Bu Ratna berseru penuh kemenangan. Dia tidak bisa begitu saja menyita rumah ini. Ini warisan ayahmu. Kita bisa bilang di pengadilan bahwa Aurelia memaksamu menandatangani dokumen pinjaman itu. Kita bisa bilang dia melakukan pemalsuan. Vino ragu. Tapi, MA, kita tahu aku yang tanda tangan.
Dan Tuan Haris bilang Pak Danu adalah pengacara yang sangat teliti. Kita harus berbohong. Vino, potong Bu Ratna dengan mata liar. Ini satu-satunya cara. Aurelia sudah bertindak kejam dan jahat. Sekarang kita harus lebih jahat darinya. Kita akan melibatkan anak-anak. Kita bilang kita melakukan ini demi masa depan mereka. Di tengah upaya mereka mencari dokumen, Clara muncul dari kamar tamu dengan wajah datar. Ia sudah melepaskan gaun mewahnya dan kini mengenakan pakaian sederhana yang ia temukan di tasnya. Ia tahu, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Aku akan pergi, kata Clara tanpa basa-basi. Vino, aku tidak bisa terjerat masalah hukum ini. Aku sudah menghubungi pengacaraku. Mereka bilang aku harus kooperatif dengan pihak Aurelia. Vino menatapnya, merasa dikhianati lagi. Clara, kau meninggalkanku? Setelah semua yang kita lalui? Kita melalui kebohongan, Vino. Dan aku tidak akan membayar harga kebohonganmu, jawab Clara dingin. Aurelia benar. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai uangnya. Dan sekarang, dia sudah mengambilnya kembali. Selamat tinggal. Clara pergi, menutup pintu, meninggalkan Vino dan Bu Ratna dalam kegelapan dan keputusasaan mereka sendiri. Keesokan harinya, melalui koneksi lama Bu Ratna, mereka berhasil menyewa seorang pengacara kelas 2 yang bersedia mengambil kasus ini dengan bayaran tunai dari amplop Aurelia. Pengacara itu, Pak Seno, adalah seorang oportunis. Ia melihat satu celah, menyerang moralitas Aurelia dan keabsahan prosedur hukum yang dilakukan sepihak. Pak Seno mengajukan permohonan ke pengadilan untuk sidang darurat, menuduh Aurelia melakukan tindakan perampasan aset dan pengabaian suami, menggunakan wasiat lama sebagai tameng. Ia bahkan menyebarkan narasi ke beberapa tabloid bahwa Aurelia adalah seorang istri yang tidak tahu berterima kasih, yang menceraikan suaminya karena cemburu buta. Di saat yang sama, Aurelia sedang berada di pulau, merayakan keberhasilannya bersama Risa. Aurelia menerima kabar tentang serangan balik Vino melalui pesan singkat dari Pak Danu. Risa, mereka benar-benar putus asa. Mereka menyerang moralitasmu, Aurelia. Ini konyol. Aurelia, aku sudah menduga. Keserakahan tidak akan pernah mati semudah itu, Risa. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka yang salah. Mereka akan selalu melihat aku sebagai penjahat. Itu tidak masalah. Pak Danu tiba di pulau beberapa jam kemudian, membawa semua dokumen balasan. Ia terlihat tenang, karena ia sudah mempersiapkan setiap langkah mundur Vino. Nyonya Aurelia, mereka mencoba menggunakan wasiat lama itu sebagai bukti warisan untuk menyelamatkan rumah utama. Dan mereka menuduh Anda melakukan pemalsuan dan merampas hak milik, lapor Pak Danu. Aurelia hanya tersenyum tipis. Pak Danu, apakah mereka lupa bahwa wasiat lama itu hanya melindungi properti dari penjualan? Bagaimana dengan agunan? Bagaimana dengan utang? Tepat sekali, Nyonya, kata Pak Danu, mengeluarkan sebuah dokumen yang tampak sangat rahasia. Rumah ini memang warisan. Tapi sebelum menikah, Tuan Vino diam-diam menggunakan rumah itu sebagai agunan untuk pinjaman besar untuk menutupi kerugian judi. Pinjaman itu hampir gagal bayar, dan PT Cakra Investama Properti Andalah yang membeli utang itu dari bank 2 tahun lalu. Secara legal, rumah itu kini ada di bawah hak gadai perusahaan Anda. Aurelia mengambil dokumen itu. Ini adalah kartu as yang paling ia lindungi. Ia tidak pernah memberitahu Vino bahwa ia adalah penyelamat finansial rumah itu, berharap Vino akan berubah. Tapi Vino malah mengkhianatinya. Siapkan sidang darurat, Pak Danu. Aku ingin mereka menghadapi kebenaran ini di pengadilan terbuka, secepatnya. Niat jahat itu bukan milikku, tapi milik Vino yang mempertaruhkan rumah warisan ayahnya sendiri untuk menutupi kebiasaan buruknya. Sudah saatnya dia tahu siapa yang benar-benar menyelamatkan dan siapa yang menghancurkan keluarganya. Aurelia menatap dokumen itu. Harta dan niat jahat. Vino dan Bu Ratna mengira mereka sedang berjuang untuk harta warisan, padahal mereka sedang berjuang melawan konsekuensi dari niat jahat Vino sendiri. Aurelia kini siap melangkah ke panggung terakhir, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai kreditor berkuasa yang menuntut pelunasan. Ruang sidang pengadilan negeri tampak dipenuhi oleh sorot lampu kamera dan bisik-bisik wartawan yang berhasil menyelinap masuk.
Kasus gugatan cerai dan perebutan aset antara Aurelia dan Vino telah menjadi sensasi nasional, bukan hanya karena drama perselingkuhan, tetapi karena terungkapnya sosok CEO rahasia yang menguasai kerajaan properti. Semua mata tertuju pada dua belah pihak yang kini duduk berhadapan. Di satu sisi, ada Aurelia. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna navy blue yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan absolut. Di sisinya, Pak Danu duduk dengan tumpukan dokumen yang tertata sempurna, siap meluncurkan serangan legal. Aurelia tampak seperti seorang ratu yang siap menerima penghormatan, bukan istri yang sedang berjuang di pengadilan. Di sisi lain, tampak Vino dan Bu Ratna. Wajah mereka terlihat kuyu dan tegang. Vino mengenakan jas yang tampak kebesaran, matanya dipenuhi kecemasan. Bu Ratna, meskipun berusaha keras mempertahankan martabatnya dengan pakaian mahal yang tersisa, tidak bisa menyembunyikan keputusasaan yang tergambar jelas di wajahnya. Pengacara mereka, Pak Seno, si oportunis, tampak gugup, menyadari ia sedang melawan raksasa. Sidang dibuka, dan Pak Seno memulai serangannya dengan agresif. Ia berfokus pada narasi yang dibuat-buat oleh Bu Ratna, bahwa Aurelia adalah seorang istri yang tidak tahu berterima kasih dan telah melakukan tindakan perampasan aset secara sepihak, memanfaatkan kekuasaan finansialnya. Yang Mulia Hakim, ujar Pak Seno dengan suara lantang. Kami menuntut pembatalan penyitaan aset sementara, khususnya rumah utama yang merupakan warisan murni dari almarhum ayah klien kami. Nyonya Aurelia, yang bertindak dengan niat jahat dan didorong rasa cemburu, telah menggunakan perusahaan cangkangnya untuk menjerat Tuan Vino. Perlu kami tegaskan, rumah ini dilindungi oleh surat wasiat. Tindakan Nyonya Aurelia adalah upaya perampasan hak waris. Selama tuduhan itu dilontarkan, Aurelia tetap diam. Ia hanya memandang Pak Seno dengan tatapan geli, seolah menyaksikan pertunjukan komedi yang buruk. Giliran Pak Danu berbicara. Ia bangkit, mengambil beberapa langkah ke depan dengan keyakinan yang mengintimidasi. Yang Mulia, kami menghargai emosi yang dipertontonkan oleh pihak penggugat. Namun, pengadilan ini bukan tempat untuk drama sinetron, melainkan untuk fakta dan hukum. Pak Danu melirik ke arah Vino dan Bu Ratna. Pihak Tuan Vino bersikeras bahwa rumah ini adalah warisan murni yang tidak dapat diganggu-gugat. Kami tidak menyangkal wasiat itu. Namun, Tuan Vino dan Nyonya Ratna lupa bahwa warisan pun harus tunduk pada hukum utang piutang. Pak Danu kemudian mengambil salinan dokumen yang disiapkan Aurelia di pulau. Ia meminta izin hakim untuk menayangkannya di layar. Di layar besar, muncullah dokumen yang sangat sensitif. Akta hak gadai atas rumah utama keluarga. Yang Mulia, lanjut Pak Danu, 2 tahun yang lalu, Tuan Vino, tanpa sepengetahuan Nyonya Aurelia, mengambil pinjaman berisiko tinggi dari sebuah bank swasta untuk menutupi kerugian pribadinya, kerugian yang disebabkan oleh kebiasaan yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Sebagai jaminan, Tuan Vino menggadaikan rumah warisan tersebut. Ketika pinjaman ini hampir jatuh tempo dan bank bersiap untuk menyita, Tuan Vino datang memohon bantuan kepada Nyonya Aurelia. Seketika itu juga, Bu Ratna terbatuk keras, wajahnya pucat pasi. Ia tahu kebenaran ini. Ia ingat bagaimana paniknya mereka saat itu. Pada saat itu, kata Pak Danu, suaranya kini lebih keras, Nyonya Aurelia, atas dasar cinta dan komitmen pada pernikahan mereka, komitmen yang jelas-jelas tidak dihargai, menggunakan PT Cakra Investama Properti untuk membeli utang Tuan Vino. Dengan kata lain, Nyonya Aurelia melunasi seluruh utang dan mengambil alih hak gadai rumah itu. Inilah dokumennya. Sejak 2 tahun lalu, rumah warisan itu secara teknis berada di bawah perlindungan dan kendali perusahaan Nyonya Aurelia sebagai kreditor utama. Informasi itu menghantam ruang sidang seperti petir. Vino menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak tahu bagaimana Aurelia mengetahui detail itu. Ia mengira ia berhasil menutupi aibnya. Jadi, Tuan Vino dan Nyonya Ratna, Pak Danu menoleh ke arah mereka, Anda tidak sedang melawan istri yang cemburu. Anda sedang melawan kreditor yang sah. Dan kreditor berhak menarik asetnya ketika ditemukan adanya penyalahgunaan dana dan pelanggaran kepercayaan yang sangat mendasar. Nyonya Aurelia tidak merampas warisan. Nyonya Aurelia adalah orang yang menyelamatkan warisan itu dari bank, hanya untuk dikhianati dan dihina di rumahnya sendiri. Hakim meminta jeda singkat untuk memeriksa dokumen yang diserahkan Pak Danu.
Sementara hakim memproses fakta yang sangat memberatkan itu, Bu Ratna, yang merasa seluruh dunia runtuh, merangkak sedikit di kursinya, mencoba berbicara dengan Aurelia. Aurelia, aku mohon. Bisik Bu Ratna, air mata mengalir deras. Tolong jangan ambil rumah ini. Ini satu-satunya yang tersisa dari almarhum suamiku. Kami akan mengembalikan semua uangmu. Aku akan menjual perhiasanku. Aurelia menatap Bu Ratna, rasa iba di hatinya tercampur dengan rasa muak. Terlambat, Tante. Kau punya waktu bertahun-tahun untuk menghargaiku, tapi kau memilih untuk merendahkanku. Aku menyelamatkan rumah itu karena aku berharap Vino akan berubah. Tapi Vino tidak hanya mengkhianati pernikahan kita, dia mengkhianati kesempatan itu. Aku tidak butuh perhiasanmu. Aku butuh keadilan. Vino, yang sudah tidak bisa lagi menahan tekanan, tiba-tiba berdiri. Aurelia, aku tahu aku salah. Tapi kau tidak pernah memberitahuku. Kau menyembunyikan semua ini. Kau sengaja membuatku terlihat bodoh. Aku menyembunyikannya untuk melindungimu, Vino. Balas Aurelia, suaranya kini meninggi, menembus keheningan ruang sidang. Aku menyembunyikannya agar kau punya waktu untuk berdiri di kakimu sendiri. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi pria yang jujur. Tapi kau memilih Clara. Kau memilih arogansi. Kau memilih kebohongan. Sekarang, kau akan membayar harga atas semua pilihan burukmu. Hakim kembali ke tempat duduknya. Setelah menelaah bukti, keputusannya jelas dan tidak terhindarkan. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Nyonya Aurelia, ujar hakim dengan nada tegas, fakta menunjukkan bahwa PT Cakra Investama Properti memiliki hak gadai yang sah atas properti yang disengketakan. Dengan demikian, pengadilan menyetujui penuh gugatan cerai yang diajukan Nyonya Aurelia dan menolak permohonan pembatalan penyitaan aset yang diajukan pihak Tuan Vino. Hakim menjatuhkan palu. Bunyi itu menggema, mengakhiri semua perlawanan dan harapan palsu Vino dan Bu Ratna. Aurelia telah menang mutlak. Ia tidak hanya memenangkan cerai, tetapi juga membuktikan di hadapan publik bahwa ia adalah korban yang terhormat dan seorang pengusaha yang cerdas. Pertemuan di pengadilan ini adalah akhir dari ilusi kekuasaan Vino. Setelah palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian dan penarikan aset secara menyeluruh, Aurelia melangkah keluar dari ruang sidang. Ia tidak berjalan cepat, tetapi dengan langkah yang mantap, seolah setiap langkahnya adalah penegasan atas kebebasannya. Di luar, kerumunan wartawan meneriakkan namanya, tetapi Pak Danu dan tim pengawalnya membentuk benteng yang tak tertembus. Aurelia hanya memberikan satu anggukan kecil, sebuah pernyataan nonverbal yang lebih kuat daripada 1000 kata. Ia tidak perlu berbicara, tindakannya sudah berbicara untuk dirinya. Dalam mobil mewahnya, yang kali ini memang ia beli atas nama pribadinya, Aurelia bersandar. Ia tidak merasa euforia kemenangan, melainkan sebuah keheningan yang mendalam. Kebahagiaannya bukanlah karena berhasil menghancurkan Vino dan Bu Ratna, melainkan karena ia telah berhasil membebaskan dirinya dari beban kepalsuan yang ia pikul selama bertahun-tahun. Pernikahan itu adalah topeng, dan kini topeng itu telah jatuh. Kerja bagus, Pak Danu, kata Aurelia, suaranya tenang. Pastikan semua proses hukum ditindaklanjuti. Saya tidak ingin ada sisa utang moral atau finansial lagi. Tentu, Nyonya Aurelia. Semua aset bergerak kini telah dikuasai penuh oleh PT Cakra. Rumah utama akan segera dilelang untuk menutup semua utang yang telah Anda bayarkan. Tuan Vino dan Nyonya Ratna tidak lagi memiliki akses ke apapun, lapor Pak Danu. Aurelia hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli dengan nasib mereka. Tugasnya sebagai kreditor dan korban pengkhianatan telah selesai. Fokus Aurelia kini beralih sepenuhnya pada kehidupan baru yang menantinya. Ia memutuskan untuk menghilang dari sorotan media selama beberapa minggu. Tujuannya adalah tempat di mana semua drama ini dimulai, namun kini menjadi tempat kedamaian, pulau pribadinya. Di pulau itu, Aurelia menghabiskan hari-harinya bukan untuk bekerja, melainkan untuk menyembuhkan diri. Ia berjalan di pantai, merasakan pasir di antara jari kakinya, dan membiarkan suara ombak menghapus sisa-sisa kebisingan pengadilan dan cacian Clara. Ia mulai melukis lagi, hobi yang sudah lama ia tinggalkan karena sibuk mengurus perusahaan dan berpura-pura menjadi istri direktur yang bodoh. Di pulau itu pula,
ia bertemu dengan Risa, sahabatnya. Risa adalah jangkar yang menahan Aurelia di saat-saat paling sulit. Mereka duduk di teras villa, menghadap matahari terbenam. "Kau terlihat berbeda, Aurelia," kata Risa, tersenyum tulus. "Kau terlihat seperti dirimu yang dulu, sebelum semua drama ini." "Aku memang kembali, Risa," jawab Aurelia. "Aku selama ini fokus pada balas dendam dan strategi, hingga aku lupa apa yang membuatku bahagia. Vino dan ibunya memaksaku untuk bermain peran, dan peran itu hampir membuatku kehilangan diriku yang sesungguhnya." Aurelia memutuskan untuk membuat perubahan radikal dalam hidupnya. Ia tidak ingin lagi menyembunyikan identitasnya. Ia secara resmi mengumumkan dirinya sebagai CEO PT Cakra Investama Property. Keberaniannya, kecerdasannya dalam bisnis, dan kisahnya yang dramatis justru menjadi merek dagang yang kuat. Perusahaannya melonjak, mendapatkan kontrak-kontrak besar karena para investor kini percaya pada wanita yang mampu memainkan peran lemah selama bertahun-tahun demi melindungi asetnya. Di tengah kesibukan barunya, Aurelia juga memfokuskan diri pada keluarga intinya, khususnya anak-anak. Ia membawa anak-anaknya ke pulau itu, menghabiskan waktu berkualitas, menjelaskan secara jujur dan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengapa ia dan ayah mereka berpisah. Anak-anaknya, yang selama ini sering diabaikan oleh Vino, kini merasakan kehadiran penuh ibunya, dan mereka menyambut kebebasan ini dengan sukacita. Aurelia juga memanfaatkan ketenarannya yang baru untuk tujuan filantropi. Ia mendirikan yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan dalam bidang properti dan keuangan, mendorong mereka untuk berani mengendalikan nasib finansial mereka sendiri dan tidak bergantung pada pasangan. Ia menjadi inspirasi, seorang wanita yang diinjak-injak di dalam jet pribadinya sendiri, namun bangkit sebagai pemilik jet itu. Berita tentang Vino dan Bu Ratna sesekali sampai ke telinga Aurelia melalui Pak Danu, tetapi kini kabar itu hanya terdengar seperti gema yang jauh. Mereka berdua terpaksa tinggal di apartemen kecil pinggiran kota, kehilangan semua koneksi sosial dan pekerjaan. Vino berjuang untuk mencari pekerjaan baru, namun reputasinya sebagai penipu dan playboy yang bangkrut menutup semua pintu. Bu Ratna, yang terbiasa hidup mewah, menderita karena harus melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri. Aurelia tidak lagi merasakan dendam. Yang ia rasakan hanyalah kemenangan hati. Ia telah membuktikan bahwa kemewahan bukanlah hak prerogatif orang-orang angkuh, tetapi hasil dari kerja keras dan kecerdasan. Pulau itu, jet itu, dan semua aset itu kini terasa bersih, bebas dari aura pengkhianatan. Kehidupan barunya adalah kehidupan yang autentik, penuh dengan tujuan, dan paling penting, penuh dengan kebebasan yang ia beli dengan strateginya sendiri. Ia tidak mencari cinta baru, karena cinta yang ia temukan adalah cinta pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk bangkit. Di malam hari, di teras vilanya yang menghadap laut, Aurelia menatap bintang. Ia mengingat kembali kalimat Clara, "Kamu tak pantas berada di pulau pribadi kami." Kini, kalimat itu terdengar ironis. Ia bukan hanya pantas, ia adalah pemiliknya. Dan ia telah membuktikan bahwa yang tidak pantas berada di pulau itu, dan di kehidupannya, adalah mereka yang membawa niat jahat dan keserakahan. 3 tahun berlalu sejak palu hakim diketuk. Aurelia kini tidak hanya dikenal sebagai CEO, tetapi juga sebagai ikon. Pulau pribadi miliknya telah diubah menjadi resor eksklusif. Pulau kebebasan, simbol dari kebangkitan dan kemandiriannya. Ia telah menemukan ritme hidup yang sempurna. Memimpin perusahaannya dengan integritas yang tak tertandingi, meluangkan waktu berharga bersama anak-anaknya, dan menikmati kedamaian yang selama ini ia cari. Aurelia tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Ia hidup sepenuhnya di masa kini, dikelilingi oleh sahabat yang tulus seperti Risa dan tim profesional yang loyal seperti Pak Danu. Pagi itu, Aurelia menerima sebuah laporan rutin dari timnya. Laporan itu mencantumkan data lelang properti yang kini telah ditutup. Rumah warisan yang menjadi sengketa telah berhasil dijual dengan harga tinggi, dan dananya telah menutupi seluruh kerugian PT Cakra Investama Property dan utang-utang yang disebabkan oleh Vino. Aurelia merasa lega. Secara finansial, babak ini sudah benar-benar tertutup. Ia tidak mengambil untung dari penjualan itu, yang ia ambil hanyalah kepastian bahwa tidak ada lagi ikatan yang tersisa. Jauh di seberang kota, kehidupan Vino dan Bu Ratna adalah kebalikan total. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit tanpa kemewahan, status, dan bahkan dukungan sosial. Vino,
Setelah gagal mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar manapun karena reputasinya yang hancur, akhirnya bekerja serabutan sebagai agen pemasaran properti kelas bawah. Ironisnya, ia menjual properti dari perusahaan pesaing Aurelia. Bu Ratna, yang selalu menganggap dirinya ratu sosialita, kini harus tinggal di rumah kontrakan sempit dan bekerja sebagai penjaga toko kecil, hanya untuk menutupi biaya hidup mereka yang serba terbatas. Penyesalan adalah teman abadi mereka. Setiap hari, mereka akan melihat berita tentang kesuksesan Aurelia di televisi atau media sosial, melihat pulau yang seharusnya mereka miliki, dan menyadari betapa bodoh dan serakahnya mereka di masa lalu. Suatu sore, saat Vino sedang berteduh di halte bus, ia melihat poster besar yang terpampang di sebuah gedung. Itu adalah iklan properti terbaru dari PT Cakra Investama Properti, dengan foto Aurelia tersenyum percaya diri. Vino merasakan sakit yang menusuk. Ia teringat akan ucapan Clara di Jet, "Kamu tak pantas berada di pulau pribadi kami." Kini, ia sadar, kalimat itu ditujukan untuk dirinya. Ia tidak pernah pantas mendapatkan pulau itu, jet itu, atau bahkan cinta Aurelia. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara amal besar yang diadakan oleh Yayasan Aurelia, Clara muncul. Ia tidak lagi glamor. Ia bekerja sebagai staff event organizer untuk menghidupi dirinya. Ia melihat Aurelia yang bersinar, dikagumi, dan dihormati oleh semua orang. Di sebuah sudut yang sepi, Clara memberanikan diri mendekati Risa. "Tolong sampaikan pada Aurelia," bisik Clara, suaranya penuh rasa malu, "Aku minta maaf. Aku salah. Dia benar. Aku hanya serakah. Aku melihat betapa tenangnya dia sekarang, dia benar-benar menang." Risa hanya tersenyum. Ia tidak perlu menyampaikan pesan itu. Kemenangan Aurelia sudah tertera di setiap aspek kehidupannya. Aurelia memilih untuk tetap sendiri, menikmati statusnya sebagai wanita merdeka. Ia tidak menutup diri dari cinta, tetapi ia menetapkan standar yang tinggi. Cinta haruslah berdasarkan kejujuran dan rasa hormat, bukan kekayaan atau status. Pada akhirnya, ia berhasil mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, tetapi ia mendapatkan kembali martabatnya. Ia tidak membalas dendam dengan menghancurkan, tetapi dengan menegakkan kebenaran. Ia membuktikan bahwa wanita yang dianggap lemah dan bodoh karena cintanya, ternyata adalah penguasa sejati di balik tirai, yang kekuasaannya tidak bisa diruntuhkan oleh keserakahan dan pengkhianatan. Ia menjadi inspirasi, wanita yang diusir dari jet pribadinya sendiri, namun mengakhiri cerita sebagai ratu di atas tahta miliknya. Vino dan Bu Ratna terus hidup dalam lingkaran penyesalan. Mereka kehilangan bukan hanya harta, tetapi juga kesempatan untuk hidup bahagia. Mereka akan selalu dihantui oleh ingatan akan hari di mana mereka menertawakan dan merendahkan pemilik sah segalanya. Kekuatan sejati tidak diukur dari apa yang kamu klaim, tetapi dari apa yang kamu bangun dan seberapa besar integritas yang kamu miliki. Keserakahan akan selalu dihukum oleh kebenaran. Oleh kebenaran. Oleh kebenaran, 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 oleh kebenaran.